البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Walali washabi wabak. Kita mulai sekarang baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di bab ke-7 bab sifat salat ya, di kitab salat yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebenarnya pada pertemuan lewat, kalau tidak bisa seorang membaca apapun ya dari Al-Fatihah umpamanya itu berzikir. Ucap subhanallah. Kemudian juga disebutkan untuk membaca Al-Fatihah, ya wajib baca Al-Fatihah. Tidak sah seorang ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah. Demikian juga makmum. Kemudian juga disunahkan setelah imam ya mengucapkan waladhdallin untuk makmum mengucapkan amin. Ya dikeraskan. Berikutnya apa yang dibaca ketika sholat? Ya, jadi bacaan-bacaan surat yang dibaca ketika sholat apa saja yang akan dibahas. Qala Allah Ta'ala hadis yang ke-20, wa Nabi Qatadah dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan di sini hadis muttafaq alaih. Karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Beliau salat bersama dengan kami. Fa yaqra'u fi dhuhri wal asr. Maka beliau membaca ketika zuhur dan asar fi rak'ataini al-ulayaini di dua rakaat yang pertama. Paham? Dua rakaat yang pertama. Apa yang dibaca? Bi Fatihatil Kitab wa suratain. Al-Fatihah dan dua surat. Itu. Rakaat pertama, rakaat kedua kita membaca Al-Fatihah dan dua surat. Ya, boleh yang kita hafal namanya Al-Fatihah kemudian An-Nas boleh membaca itu. Ya. Ini yang dibaca dua rakaat yang pertama di zuhur dan asar adalah Al-Fatihah dan surat. Itu ya. Baik imam atau makmum karena kan sama-sama dipelankan suaranya kan. Kemudian wa yusmi'una al-ayah ayanan. Apa makna yusmi'u? Penjelasan af'ala yaf'ilu mutaaddi berarti. Dan memperdengarkan kami ayat kadang-kadang. Jadi keraskan suaranya. Boleh imam kadang-kadang mengeraskan suara. Sebagaimana Imam As-Sunani ya disebutkan di dalam riwayat Imam Nasa'i sahih hadis Bara, apa yang dibaca Nabi ketika salat zuhur? Kuna nusalli khalfan Nabi, kami salat di belakang Nabi az-zuhur, salat zuhur, wa nusmi'u minhu, kami mendengar, wa nasma'u minhu, kami mendengar dari dia, dari beliau ayat min suratil Luqman wa Dzariyat, ini baca. Ayat yang ada di surat Luqman. Alif Lam Mim. Ya, tilka ayatul kitabul hakim. Itu kisah Luqman. Wa idqala Luqman ibni wa ya'iduhu. Dan Dzariyat. Nah, ini surat zuhur Nabi mengeraskan sebentar sampai makmum mendengar. Ya, tidak terus sebentar. Ini. Jadi ini baca adalah itu. Juga disebutkan nanti bacaan-bacaan pendek ya, seperti wa sama'idzatil buruj. Ya, itu. Kemudian jadi boleh ya imam mengeraskan sholat di sholat zuhur itu kadang-kadang ketika membaca surat boleh. Wa yutawwilu ar-rak'ah al-ula, boleh memanjangkan rakaat yang pertama ya. Jadi rakaat 1 dan kedua surat dan ayat. Rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Wa yaqra'u fil ukhrayaini, dan membaca di dua rakaat yang lain yaitu apa? Rakaat yang ketiga dan keempat. Apa yang dibaca? Bi Fatihah kita. Bi Fatihah dengan surat ya Al-Fatihah. Fatihah kita. Itu yang dibaca. Jadi rakaat yang ketiga dan keempat membaca Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah saja? Boleh kadang-kadang kita tambahi. Ya, sebenarnya nanti harus disebutkan. Ini hadis mengenai. Bahwa di sini ada beberapa hal dari hadis ini yang dibahas tentang mengeraskan. Ini tentang mengeraskan apa? Ya, jadi disebutkan di sini untuk mengeraskan al-jar wal israr. Ya, di surat 5 waktu. Bagaimana ini? Ya, mengeraskan dan melankan di surat 5 waktu. Sebenarnya Imam Nawawi ini Majmu' Syarah Muhadzab. Azun al-jar bi rak'atay subuh. Nah, ini. Sunnahnya adalah mengeraskan ketika sholat subuh. Sholat subuh berjamaah maka dikeraskan.
Wal maghrib wal isya, demikian juga salat maghrib dan isya. Wa bi salatil Jumat dan salat Jumat. Wal israr fi dhuhr wal asr. Nah itu, jadi memelangkan di salat zuhur dan salat asar. Yaitu kalau tadi kan 2 rakaat. Ya, yang pertama di maghrib dan isya 2 rakaat. Ya, yang ada di salat subuh kan itu. Kemudian salat zuhur, salat asar dipelankan. Demikian juga rakaat yang ketiga salat maghrib pelan. Rakaat 3 dan 4 di salat isya pelan kan itu. Ini adalah ijma. Selesai ya. Kemudian disebutkan apakah orang yang sholat sendiri ini, sholat sendiri apakah dia mengeraskan? Sebagaimana Imam Nawawi ya, bahwa orang yang sholat sendiri seperti imam. Fil haja ila jahr litadabbur. Karena dia butuh kepada tadabbur. Jadi kalau kita sholat sendiri ya, momennya terlambat kah, sholat sendiri, boleh untuk dikeraskan. Supaya lebih bisa mentadabburi ayat Al-Qur'an. Ya demikian. Jadi kalau sholat sendiri ya boleh untuk dikeraskan di sini. Ya, itu apa supaya bisa tadabbur. Kemudian juga untuk makmum makmum untuk memelankan bacaan. Ya, tidak boleh mengeraskan suara. Dalilnya apa disebutkan di sini? Ya, dalam riwayat Sunan Imam Nawawi riwayat Imam Muslim dari ya, Sunan Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Imran bin Husain. Ya, bisa ditulis bahwa sungguhnya Rasulullah SAW beliau salat zuhur. Faja'ala rajulun yaqra'u qalbahu, maka mulai seseorang itu dia membaca ya di belakang Nabi, membaca dengan keras. Sabi isma rabbikal a'la. Ketika selesai Nabi mengatakan ayyukum qara', siapa di antara kalian membaca? Ayyukum qari', siapa di antara kalian yang membaca? Maka rajul ana, maka ada orang mengatakan saya. Maka dia mengatakan qad danantu anna ba'dahum khalajaniha. Ya, ini maknanya nazaniha. Ya, Nabi mengatakan aku telah menyangka sungguh sebagian mereka telah menarikku dengannya. Ya, ini di sini menunjukkan tidak boleh untuk kemudian mengeraskan bacaan. Ya, makmum tidak boleh mengeraskan bacaan. Membuat salatnya menjadi tidak khusyuk, yang lainnya demikian. Kemudian juga disebutkan bagaimana perempuan apakah mengeraskan kalau dia salat bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, ya, atau tempat yang kosong, ya, tidak ada seorang pun, atau di mahram dia, maka dikeraskan. Ya, tapi kalau di situ ada ajnabi yang bukan mahramnya, memelankan. Kemudian apakah Al-Fatihah dikeraskan atau dipelankan? Ya. Apabila dia yani faedah salat dia luput mamanya. Kalau dia salat Isya tadi terlambat mamanya, dia dikeraskan boleh. Salat sendiri seperti tadi disebutkan dikeraskan. Kemudian kalau salat zuhur ya dipelankan kan gitu. Kemudian juga disebutkan ketika salat istisqa yang jelas keraskan, salat Id, nah itu tidak ada perselisihan. Kemudian disebutkan bagaimana kalau dia lupa salat zuhur dia keraskan umpamanya, ya tidak ada sujud sahwi. Tidak ada salat turun untuk dia, tidak sujud sahwi. Dia lupa umpamanya ketika salat zuhur mengeraskan. Kadang-kadang mungkin lupa. Ya dia keraskan, biasanya mengeraskan, maka tidak perlu sujud sahwi. Lalu bagaimana batasan keras dan pelan ini? Ya, salat zuhur kan untuk pelan. Apa definisi pelan? Ya, demikian juga keras. Disebutkan paling rendahnya dikatakan keras itu adna jahr ayusmi aman yali. Ya, bisa ditulis bahwa paling rendahnya keras itu adalah didengar sesampingnya. Nah, itu namanya keras tapi apa? Tapi paling rendahnya. Nah, itu. Adapun yang biasa ya belakangnya mendengar itu berarti kerasan gitu. Yang paling puncaknya keras ya belakangnya bisa mendengar. Kemudian juga ya kalau dia itu pelan ya itu apa? Ya namanya pelan yaitu dia mendengar diri dia sendiri. Itu namanya pelan. Kemudian disebutkan
Boleh untuk sekali-sekali yang mengeraskan imam itu ketika bacaan sholat zuhur. Boleh sebagaimana tadi Nabi didengar suara yang membaca surat Luqman. Itu. Kemudian hukum ya membaca surat. Membaca surat di rakaat zuhur. Ya, surat zuhur rakaat yang ketiga dan keempat. Bagaimana nih? Rakaat ketiga dan keempat zuhur dan asar. Apakah boleh membaca surat? Dari Abu Qatadah tadi kan disebutkan bahwa Nabi membaca Al-Fatihah saja kan gitu. Tapi sudah ada riwayat ya di dalam riwayat yang lain nanti kita akan baca juga bahwa boleh untuk kemudian rakaat yang ketiga demikian juga keempat kita membaca surat yang pendek. Ya, karena ada hadis salat zuhur itu rakaat yang pertama dan kedua panjang, ketiga empat lebih pendek. Rakaat tiga dan keempat itu seperti rakaat pertama dan kedua yang ada di salat asar. Ya, paham? Salat rakaat ketiga dan keempat dari asar separuhnya ya ada rakaat di 1 dan 2. Menunjukkan apa? Boleh. Untuk zuhur rakaat 3 dan 4 kita membaca surat selain Al-Fatihah. Nah, itu. Kemudian juga bacaan surat setelah Al-Fatihah itu adalah sunnah. Bacaan surat setelah Al-Fatihah itu adalah sunnah saja. Ya, bukan wajib. Disebutkan dari riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi mengatakan pada seorang pemuda, "Kaifa tasna ya ibna akhi idza shalaita?" Bagaimana yang kamu lakukan wahai anak saudaraku ketika kau salat? Kalau dia mengatakan, "Aqra'u bi Fatihahil kitab." Aku membaca Al-Fatihah. Was'alullah jannah, aku minta kepada Allah surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Ya. Wa inni la adri ma dan aku tidak tahu apa kebiasaanmu. Wa dandanata Mu'ad, demikian juga apa kebiasaan Mu'ad. Faqala Nabi mengatakan, "Ini wa Mu'ad haula hadain." Aku dan Mu'ad ya, kebiasaan kami ya membaca itu. Jadi Al-Fatihah kemudian meminta surga, berlindung dari neraka. Ini menunjukkan apa? Bahwa bacaan surat setelah Al-Fatihah adalah sunnah, yaitu. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau seorang makmum ya, kemudian dia terlambat. Dia terlambat mendapati imam rakaat yang ketiga dan keempat. Maka bagaimana dia ini? Disebutkan bahwa rakaat 3 dan 4 yang dia dapati bersama dengan imam itu rakaat 1 dan 2 yang dia miliki. Nah, jadi mulai kita sholat kemudian kita dapati imam sudah rakaat 3 dan 4. Maka itu adalah rakaat 1 dan 2 kita. Jadi ketika kita meneruskan ya, imam salam kita meneruskan kan 3 dan 4. Ya, maka itu adalah hitungan 3 dan 4. Jadi kita membaca Al-Fatihah saja. Atau boleh juga membaca surat sebentar ya demikian. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang luput bagi engkau maka sempurnakan. Ya, berarti menunjukkan apa? Bahwa apa yang kita dapat bersama dengan imam itu rakaat 1 dan 2. Kemudian setelahnya itu adalah rakaat 3 dan 4. Ya itu. Berikutnya di sini kita teruskan. Sampai di sini dulu. Bismillah.